Oke ya, kita mulai bahas ya. Oke, ini terkait dengan RTL ya, RTL atau rencana tindak lanjut. Sebetulnya nanti juga mungkin ya, ini untuk masukan kami juga nanti untuk tahun depan kalau ada lagi, mungkin memang harus ada 2 JP khusus membahas RTL sehingga Bapak Ibu sudah jadi RTL-nya gitu ya, jangan sekarang terus meraba-raba atau belum, atau sudah dilakukan belum membuat RTL ya. Jadi ini nanti harus sudah jadi gitu. Oke. Rancangan kita kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bentar. Yang ini. Oke ya. Ini saya ganti yang satu lagi sebentar. Share screen dulu. Yang ini saya stop share dulu. Saya share screen yang satu lagi. Oke, share. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Rancangan kita ya, rancangan. Bentar. Nah, ini adalah pola pelatihan ya, pola pelatihan kepala sekolah yang sudah kita jalani ya kemarin bersama-sama. Ada 7 tahap ya, dan kita ada di tahap kelima, tahap 4 kemarin sudah magang industri ya, dan itu diharapkan instrumen laporannya juga sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak ada tanggungan lagi atau tidak ada utang ya, karena itu adalah tagihan yang nanti akan dikumpulkan ya. Jangan lupa membuat presentasinya ya, atau video boleh. Karena itu juga nanti untuk dipresentasikan di tahap ke-6 ya. Kita in kedua. Kemudian kita sekarang sudah ada di tahap OJT atau on the job learning ya. Kalau kita berbicara RTL itu kemarin Bapak Ibu ya, seharusnya sebelum Bapak Ibu memulai OJT gitu ya. Kemudian dari OJT itu sebetulnya kan pengembangan kompetensi kepala sekolahnya yang akan kita lihat ya, berbasis program dan data karena akan melihat juga rapot pendidikan. Kemudian juga ada implementasi kompetensi manajerialnya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah didapat kemarin ya Bapak Ibu ya, materi-materi, informasi itu silakan diimplementasikan. Dan yang ketiga itu adanya implementasi hasil magang industri gitu ya. Jadi kemarin ketika Bapak Ibu magang industri melihat ke manajerial, nah kira-kira apa hal-hal yang terkait manajerial yang ingin diterapkan? Atau kalau memang tentang berbasis industri sendiri, misalnya TEVA, misalnya ada program yang Bapak Ibu menjadi inspirasi, maka program TEVA itulah yang akan menjadi satu program besar ya, satu program besar untuk dijadikan bahan OJT atau kegiatan di OJT. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ada presentasi ya, nanti 5 hari untuk in kedua, hari pertama presentasi, baik itu paparan hasil magang industri maupun paparan hasil OJT ya. Kemudian 3 hari penguatan untuk UKK dan hari terakhir adalah uji UKK-nya ya, uji kompetensinya ya. Nah, dari 7 langkah ini maka diharapkan Bapak Ibu mempunyai yang namanya program pengembangan ya, baik itu berupa leadership ataupun manajerial gitu ya. Jadi dari 4 dimensi ini di blend ya, sehingga terciptalah atau terbentuklah satu program. Nah, Bapak Ibu itu apa sih yang akan dilakukan yang mencakup 4 dimensi kompetensi kepala sekolah gitu ya. Dimensi pengembangan ya, pengembangan kompetensi kepala sekolah. Oke ya. Ini saya stop share dulu. Ini tadi siang baru saya ada briefing ya terkait nanti ke Bapak Ibu ya, pendampingan ya. Jadi saya buat instrumen pendampingan pun itu selaras dengan RTL Bapak Ibu, sehingga nanti pendamping yang bukan pengajar itu akan bisa mendampingi Bapak Ibu progresnya sampai di mana gitu ya. Tetapi kalau untuk mereka nanti tidak bisa menjawab secara konten, nah Bapak Ibu silakan hubungi pengajar masing-masing gitu ya. Tadi sudah disepakati seperti itu ya. Oke. Saya share screen lagi yang tadi.
Ini agak-agak leret juga nih saya, ternyata internetnya. Ibu izin sebentar, Ibu. Kalau misalnya ini keluar, Bapak Ibu, kita gabung link baru ya yang di grup. Punten. Oh iya, 40 menit ya Pak ya? Betul Bu, ternyata belum ke upgrade. Oh iya, nggak apa-apa. Oke ya, nanti kalau kita keluar ya, ini kan masih 1 menit lagi ya Pak ya, 1 menit 15 ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, masih ada waktu. Ini AJT ya, kemarin juga sudah kita bahas, kemudian mencakup ini ya, mencakup pengembangan diri orang lain ini ya, yang 4 dimensi ya, dari model kompetensi ya. Kemudian pelaksanaan tugasnya masing-masing 20 hari ya, setelah dengan 2 JP ya. Kemudian setelah itu, ini yang harus dibawa pada IN2 ya, jadi program, menyusun program itu, jadi Bapak Ibu nanti program itu juga bukan hanya sekedar program ya, Bapak Ibu ketika membuat program, itu harus memang dibuat bukan proposal, karena kalau proposal untuk pengajuan, tapi memang itu satu dokumen tentang program pengembangan, gitu ya, pengembangan kompetensi kepala sekolah atau program ya pengembangan kepala sekolah pokoknya ya. Jadi misalnya kemarin nih saya sudah ada ke SMK yang di Tangerang Selatan. Nah dia itu programnya adalah tahsin Al-Quran, gitu ya. Kenapa dia memilih tahsin Al-Quran?